Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Persiawan, NIM 190201100007, Prodi Teknik Informatika semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan software Adobe Premiere. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Baiklah, setelah kita membuka software Adobe Premiere, maka akan tampil seperti ini. Dan di bagian ini, kita disuguhkan dua pilihan. Pilihan pertama, New Project, yaitu untuk membuat file baru. Yang kedua, Open Project, yaitu untuk membuka file project Adobe Premiere yang kita sudah buat atau yang tersedia. Langsung saja kita membuat file baru dengan mengklik New Project 2 kali. Nah, selanjutnya kita memberikan nama dan lokasi file yang akan disimpan. Lalu klik OK. Oke, kita tunggu. Setelah kita membuka file yang sudah dibuat atau kita buat file baru, maka tampilan selanjutnya adalah tampilan kerja dari Adobe Premiere. Tampilannya akan seperti ini. Pada area kerja Adobe Premiere, ada 8 bagian di dalamnya. Bagian pertama, menu. Ada banyak kegunaan pada bagian menu ini. Salah satunya membuat sequence baru, import video, export video, ataupun setting fitur Premiere Pro yang sudah disediakan. Anda bisa merubah atau melakukan sesuatu untuk menunjang video editing dengan mudah. Bagian kedua, menu workspace. Seperti yang Anda lihat di atas, panel tersebut hanya memudahkan bagi editor untuk mengatur workspace sesuai keinginan tanpa harus menuju Windows. Lebih tepatnya alternatif menu akan lebih efisien saja ketika menggunakan fitur tersebut. Bagian ketiga, Source Panel. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline. Jadi, pada bagian panel ini tidak hanya sekedar review video, melainkan sudah disediakan fitur memotong bagian video tertentu, mau diambil audio ataupun videonya saja. Bagian keempat, Program Panel. Pada bagian program panel ini bisa membaca preview video yang telah diimport ke dalam panel timeline. Waktu video ditentukan sesuai bar berwarna biru seperti ini. Bagian kelima, Timeline Panel. Panel ini sangat berperan ketika kita mengedit sebuah video. Jadi, fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video sesuai konsep yang sudah dirancang. Anda bisa menambahkan efek visual, editing audio, ataupun kreasi lainnya dapat dituangkan ke dalam timeline ini. Bagian keenam, Audio Bar. Tempat melihat grafik audio kanan dan kiri. Lebih utama adalah disable dari audio tersebut. Apakah melebihi batas yang dianjurkan atau tidak. Bagian ketujuh, Tools Editing. Ada beberapa tools yang sangat berguna untuk keperluan editing. Salah satunya memotong video, Selection Tool, Hands Tool, dan membacakan video pada bagian timeline panel. Bagian ke-8, Project Panel. Di bagian ini sangat penting untuk menampung video yang telah kita impor pada bagian penyimpanan. Jadi, sebelum kita edit, bahan video mentah disimpan di bagian project panel ini. Di sana, kita membuat folder atau juga menambah elemen seperti adjust layer, blank video, maupun color video. Baiklah, selanjutnya adalah langkah mengimpor klip ke project window. Kita pergi ke menu, lalu klik file, dan cari impor, lalu klik 2 kali. Selanjutnya, cari file yang akan diimpor. Lalu klik open. Maka file yang telah diimpor akan tampil di bagian project window. Selanjutnya, kita melakukan trimming atau memotong gambar maupun video. Pada dasarnya, proses trimming adalah menentukan in point dan out point pada klip, kemudian hasil trim tersebut dapat disusun ke dalam timeline. Pertama, klik bahan video yang ada di project window, lalu drag ke source monitor. Jika sudah akan tampil seperti ini. Kemudian, untuk memainkan klip tersebut, gunakan tombol play atau dengan menggeser playhead ke posisi waktu yang kita inginkan. Lalu klik tombol set in point untuk menandai awal trimming. Kemudian geser playhead ke posisi waktu akhir. Lalu klik set out point
untuk menandai akhir trimming. Kemudian, drag and drop hasil trimming ke timeline window. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, motion clip. Untuk menyusun klip hasil trimming ke dalam timeline window, caranya drag video ke dalam timeline window dengan cara drag seperti biasa. Maka pastikan gambar yang di depan ada di layer video yang lebih atas. Selanjutnya, memisahkan audio dengan video. Jika Anda ingin memisahkan suara dengan video yang ada, klik kanan pada file clip di timeline. Lalu, klik unlink. Maka, akan tampil di timeline seperti ini, dan Anda bisa mendelete audio atau videonya. Selanjutnya adalah pengenalan tool. Saya akan menjelaskan tool-tool yang sering digunakan pada Adobe Premiere. Yang pertama adalah Selection Tool, yaitu digunakan untuk memilih atau menggeser klip pada timeline. Seperti ini. Yang kedua adalah Track Select Forward Tool, yaitu digunakan untuk memilih klip pada track atau beberapa track pada klip. Seperti ini. Yang ketiga ada Ripple Edit Tool, digunakan untuk penyelesaian titik edit dan memindahkan klip lainnya ke dalam timeline agar seimbang. Seperti ini. Yang keempat ada Razor Tool, yaitu digunakan untuk memotong klip. Seperti ini. Yang kelima ada Slip Tool, digunakan untuk memindah klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan, sehingga sisa timeline tidak berpengaruh. Seperti ini. Yang keenam ada Hand Tool, yaitu digunakan untuk menggeser timeline. Seperti ini. Selanjutnya adalah cara untuk memasukkan transisi dan efek pada timeline. Dengan cara kita pergi ke project panel, cari efek, klik, cari video transisi, dan cari transisi yang akan digunakan. Lalu drag ke timeline. Akan jadi seperti ini. Lalu kita play. Nah, ada perbedaan kan? Dan cara untuk memasukkan efek sama saja seperti yang tadi. Terakhir adalah mengekspor movie. Ini merupakan tahap yang terakhir. Klip-klip yang telah disusun dan diedit dalam timeline window selanjutnya dapat diekspor menjadi format terakhir. Langkahnya, kita pergi ke menu file, cari export, klik, dan pilih media. Di sini kita harus mengatur formatnya. Kita pilih yang H264. Dan pada preset ini kita gunakan yang high bitrate. Lalu klik export. Nah, kita harus menunggu ini sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai akan tampil seperti ini dan klik OK. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.